Jadi dulu tuh gue masuk di boarding school di daerah Rawamangun. Oke. Latihannya itu di satu kayak gelanggang remaja gitu. Ada satu penjaga gedung, bagian administrasi gitu ya. Dia suka ngawasin kita tuh. Oh. Nah, terus setelah berapa lama kemudian gue berhenti nggak latihan di situ, gue pindah latihannya di daerah kota. Oh, pindah tempat? Pindah tempat. Jadi gue nggak pernah ke situ sama sekali. Saat itu gue kuliah juga di Cikini, daerah Cikini. Oke. Nah, mau ke kampus, naik bus, gue naik bus di terminal Depok siang bolong. Iya. Ketemulah si bapak itu. Oh, yang tadi yang jaga penjaga itu? gedung itu. Dia nanya, kemana aja Jo, nggak pernah kelihatan. Oh iya, saya udah nggak pernah latihan di situ lagi Pak, saya pindah ke kota. Dia jawab gini, oh iya saya juga udah pindah. 3 bulan kemudian, gue ada kesempatan mampir ke tempat latihan gue yang lama yang di Rawamangun, tempat dia bekerja. Iya. Ketemu dulu sama teman-teman gue nih, ngobrol. Mana aja lu bro, nggak pernah kesini lo gini-gini. Iya nih, gue sibuk nih. Gitu. Terus udah gitu, gue Keinget ya? tanya, si bapak itu mana? Gitu. Bapak mana? Gue jelasin. Oh si bapak itu udah meninggal. Hah? Udah meninggal gitu. Terus gue bilang, oh berarti dia sempat pamitan tuh sama gue. Gitu. Kapan lo ketemunya? Di 3 bulan yang lalu lah. Tahu dijawab, dia meninggal setahun yang lalu. Ya Allah. Setahun yang lalu, gue udah mulai gak enak nih. Iya. Hah? Kembali lagi bersama saya, Ritan, di Q Mystery Everyone Has Story. Hari ini saya berkunjung ke salah satu teman kita nih. Salah satu teman kita yang boleh dibilang multitalenta, mempunyai banyak kegiatan. Mudah-mudahan lebih banyak lagi nih sekarang nih. Siapakah dia? Inilah. Nah, siapa nih? Joe Richard. Oke, Joe Richard. Apa kabar nih, Jo? Baik bro. Udah lama gak ketemu ya? Lama bro, lama banget ya. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu. Ini sekarang kegiatannya apa nih? Sekarang kegiatannya syuting tetap jalan. Cuma lebih lihat-lihat dulu karena kan lagi COVID nih. Iya. Jadi yang kira-kira terlalu banyak ngumpul dikurangi dulu. Dihindari lah ya. Hindarin. Sama kalau show berhenti total. Maksud berhenti total? Show off air tuh berhenti total dulu. Takut ntar lagi show digerebek nggak lucu juga kan. Gitu. Jadi ambil yang santai-santai, yang sambil ngalir aja. Tapi kemarin sempat vakum kemana? Vakum sekolah dulu. Oh, sekolah dulu. Sekolah selesai, balik lagi, syuting lagi. Emang demen di situ sih. Iya susah mau ditinggalin juga. Udah mau ditinggalin nih, syuting bentar ya, sejam, ceret. Oh iya mau. Gitu, jadi ngalir aja lah. Ini nih gue sebenarnya datang ke sini nih. Gue dengar katanya lu punya cerita misteri atau mistis yang pernah lu alami. Iya. Nah, gue pengen dengar nih cerita kayak gimana sih? Jadi dulu tuh gue masuk di boarding school di daerah Rawamangun. Oke. Latihannya itu di satu kayak gelanggang remaja gitu. Nah terus gue deket lah sama semua orang-orang situ. Jadi kalau gue latihan boarding school di situ ada tempat gymnya juga. Jadi gue suka ngobrol sama teman-temannya. Terus udah gitu ada satu penjaga gedung, bagian administrasi gitu ya. Dia suka ngawasin kita tuh. Oh. Belum begitu tua, cuma udah berubahan orangnya. Oke. Baik banget. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, kalau kita lagi latihan tuh suka ngobrol. Jo apa kabar? Baik. Pokoknya sering ngobrol gitu. Iya. Nah, terus setelah berapa lama kemudian gue berhenti nggak latihan di situ, gue pindah latihannya di daerah kota. Oh, pindah tempat? Jadi gue nggak pernah ke situ sama sekali. Saat itu gue kuliah juga di Cikini, daerah Cikini. Oke. Nah, gue tinggal di Depok. Satu hari gue lagi seperti biasa gue kegiatan mau ke kampus, naik bus, gue naik bus di terminal Depok siang bolong. Iya. Ketemulah si bapak itu. Oh, yang tadi yang jaga itu? Penjaga gedung itu.
ketemu lah si bapak itu, terus ngobrol, terus dia tanya, gue ngeliat dia, wih si bapak gitu. Gue ini orangnya kalau ketemu orang nepok, ngobrol, maksudnya gue nggak ada jarak. Lo apa kabar? Belum covid pula saat itu kan, jadi tepok. Apa kabar pak? Nih yang gue inget ya omongan dia nih ya, dia nanya, kemana aja Jo, nggak pernah kelihatan. Oh iya saya udah nggak pernah kelihatan di situ lagi pak, saya pindah ke kota. Dia jawab gini, oh iya saya juga udah pindah. Oh begitu. Dia bilang dia udah pindah nih, pindah kemana pak? Saya pindahnya ke daerah Cikini. Oh Gelanggang Cikini. Iya ya Gelanggang Cikini. Nah pak, kebetulan sudah ada kolam renang. Saya mau dapat iklan, tapi saya harus bisa berenang. Ada nggak pelatih berenang di sana? Itu bisa diatur tuh, gampang, datang aja. Janjian. Nanti hari Jumat ya katanya. Pada saat itu tuh ya, hari Jumat datang ke sana. Oke. Nanti saya datang. Ya udah deh Pak, akan ketemu lagi ya, ngobrol. Pokoknya kelar. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Itu siang bolong. Nah, 3 bulan kemudian gue ada kesempatan mampir ke tempat latihan gue yang lama yang di Rawamangun, tempat dia bekerja. Ketemu dulu sama teman-teman gue nih, ngobrol. Mana aja lu bro, nggak pernah kesini lo gini-gini. Iya nih gue sibuk nih. Terus udah gitu, gue tanya, si bapak itu mana? Gitu. Bapak mana? Gue jelasin. Oh si bapak itu udah meninggal. Hah? Udah meninggal gitu. Terus gue bilang, oh berarti dia sempat pamitan tuh sama gue. Gitu. Kapan lo ketemunya? Di 3 bulan yang lalu lah. Tahu dijawab, dia meninggal setahun yang lalu. Ya Allah. Setahun yang lalu, gue udah mulai gak enak nih. Ini ada yang gak beres nih. Tapi gue cek lagi nih, gue inget lagi omongannya apa. Dia bilang dia udah pindah kan ke Cikini kan. Tapi dia sempat pindah ya kan, kerjanya kan sempat pindah kan ke Cikini kan. Enggak, orang dia meninggalnya di sini di tempat kerja. Wah, berarti dia ketemu gue pamitan dong. Jadi beneran apa ya, gue ngerasa kayak cuman ini gue doang yang ngerasa antara gue percaya bener apa enggak sih nih, Terus kata dia gini, tapi temen gue bilang, lo masih mending ketemu sama dia baik gitu. Kita di sini kalau latihan lewat dari jam 6 belum selesai, pintu tuh yang nggak bisa kebuka, bisa terbuka sendiri, ketutup. Jadi dia sering nampak ternyata saat itu. Tapi seinget gue emang dia baik banget gitu. Maksudnya nggak ketemu gue untuk marah, nggak ninggalin pesan apa segala macem. Terus begitu normal aja gue sentuh, emang ada orangnya, emang gue pegang, gue sentuh gitu. Tapi itu modelnya kan lu ketemu siang nih gitu kan, terus lu kan ke tempatnya Velodrome itu. Itu yang digangguin itu teman-teman lu juga? Mereka yang lagi latihan katanya. Teman-teman gue yang lagi latihan. Tapi mereka itu kan sebenarnya baik juga sama yang penjaga itu kan? Baik, tapi mungkin jam latihannya udah lewat. Tapi baik, maksudnya cuma yang mengganggu cuma sebatas itu aja. Kalau boleh tahu itu apa namanya? Meninggalnya kenapa ya? Katanya jantung, meninggalnya di tempat kerjanya, di meja kerja. Oh, di lokasi itu? Di situ, makanya dia belum pernah pindah ke Cikini. Jadi apa dikuburin daerah Cikini kali? Nggak ngerti gue. Gak ngerti, pokoknya pas abis gue denger cerita itu gue langsung, bener gak sih? Berarti gue ngobrol sama siapa gitu. Itu sih yang gue ngerasa kayak menurut gue tuh unik banget, karena gue nggak pernah ngalamin ngeliat setan gitu. Nggak pernah gitu. Itu pertama kali lo bisa boleh dibilang mengalami pengalaman atau ada yang lain selain itu? Gue pernah juga waktu itu, kita masih teman-teman main gue nginep di rumah. Nginep di rumah gue, tidur di satu tempat tidur nih. Ada 3 orang nih, kita ngumpul nih, 3 orang. Tiba-tiba satu teman gue kebangun, gitu. Bangun terus gue bilang kenapa nih gitu. Jo, di sini dulu ada pintu ya? Di kamar gue tuh, pokoknya di salah satu sudut jendela yang saat itu nggak ada pintu. Tapi dia udah lihat, dia bilang gini, di sini dulu ada pintu ya? Iya ada pintu. Kenapa emangnya? Dulu ada anak kecil meninggal nggak di sini? Gue inget siapa? Oh anaknya tante gue, masih kecil. Oh gitu. Terus kenapa sih emangnya? Gue tanya, kenapa sih emangnya? Iya tadi gue lihat ada anak kecil masuk dari sini. Bolak-balik gitu? Iya gitu, jadi gitu. Gue bilang, oh masa sih gitu.
Padahal gue tinggal situ udah lama, tapi kalau gue sendiri nggak bisa ngelihat. Tapi dia bisa gue percaya karena dia tahu di situ ada pintu dan memang benar di situ ada pintu. Oh berarti secara nggak langsung teman lu tuh bisa ngelihat ya? Temen gue mungkin bisa lihat, tapi udah meninggal sekarang dia. Oh udah meninggal. Udah meninggal. Nah, gue jalan sama dia juga gitu tuh di UI kan, gue kan arah Depok nih. Di UI, kalau kita lagi jalan di UI di putaran situ, Nah, tar dulu. Kenapa? Sebelah kanan lagi duduk, sebelah kanan. Apaan sih lu? Jadi temen gue bisa ngeliat. oh, Gue nggak. Kalau gue fix, gue nggak bisa ngeliat. Gue pastiin gue nggak bisa ngeliat. Tapi pengalaman gue pernah ngobrol sama orang meninggal itu aja. Karena gue pernah dibawa juga ke satu pulau. Waktu itu syuting Status Selebritis. Produser gue ini dulu sempat deket sama, pokoknya sempat ada di timnya pemburu hantu apa gimana gitu. Nah terus dibilang, ayo kita ke satu pulau di pulau, ada pulau apa sih yang dekat Pulau Bidadari? Pulau Bidadari, Pulau Macan bukan Player. Onrus. Dibawa ke situ, ceritain nih. Nanti di sini kalau malam listriknya mati. Iya. Karena mereka pakai generator. Nanti di sini jangan kaget kalau tiba-tiba ada terbang-terbang, ada segala macam. Pokoknya itu katanya pulau itu keramat banget gitu. Yeah. Dan udah pasti dipastikan pasti bisa ngelihat gitu, pasti ada gitu. Gue dong penakut nih gue nih, dibawa ke situ, terus gue ikut tengah malam. Kita memang kita kan syuting kan jatuhnya kan, bukan cuman datang lucu-lucuan gitu. Jadi kalau syuting tuh lo harus ke tempat yang memang bener-bener yang paling seremnya kan gitu kan. Nah kita masuk ke tenda itu, di spotnya, masuk ke tenda itu, ayo Jo kita jalan sekarang. Hah, jalan sekarang nih. Mereka tuh nggak tahu kalau gue penakut. Gue nggak berani juga ngasih tahu kalau mereka kalau gue penakut nih. Gue ikutin aja jalan terus masuk ke satu makam yang katanya itu makam itu keramat. Emang gue penakut sih dasarnya ya. Jadi gue harus lagi rame-rame. Oke Jo kita mulai gimana nih? Lu harus maju ke ujung sana. Jadi gue harus mendekati makam itu dan mereka semuanya ada di sana. Jadi gue sendirian di sini nih, rasanya udah gak nyaman banget. Gue takut laut, gue takut makam, gue takut pohon gede segala macam, dan itu semua ada di situ. Di sini makam, di sini pohon besar, sebelahnya langsung laut lepas. Jadi lu bisa bayangin, aduh malam-malam nih gimana. Tiba-tiba gue lagi syuting, lagi ngomong baru opening doang, teriak-teriak mereka karena mereka bisa ngelihat. Yang teriak-teriak mereka gitu. Terus karena mereka terus ada foto ada kayak kilat itu ngarah ke posisi gue deket situ. Ya udah gue ikut-ikutan teriak, gue nggak ngerti kenapa. Terus gue dibawa lagi ke satu titik makamnya. Terus tetap gue nggak bisa ngelihat. Tapi kru ngelihat semuanya. Gue udah melotot-melotot, gue nggak bisa ngelihat emang. Nah sampai satu titik, justru gue kaget-kagetnya tuh gara-gara mereka teriak-teriak. Sampai ada satu barak, teriak ke satu bule. Jadi salah satu pesertanya tuh bule tuh. Teriak-teriak, dia ngeliat, ada orang ngaji di sini. Wah sampai kayak gitu. Udah gue mau gimana, gue gitu. Jadi pengalaman gue tuh sebenarnya gue tidak bisa ngelihat kecuali yang tadi. Tapi kalau pengalaman mistis, gue pernah dibawa ke sana. Terus gue pernah ngeliat yang tadi, yang di putaran itu, sama temen gue, sama di kamar gue, sama satu lagi. Waktu itu gue lagi syuting di Cibodas. Ini gue nggak tahu ini mistis apa bukan nih. Syuting Cibodas, terus tiba-tiba kru gue bilang, Jo suaranya masuk, lagi telepon, bocor. Lo teleponnya agak jauh. Gue pergi ke sana nih agak jauh nih. Tapi gue bisa ngeliat mereka lagi syuting. Terus gue lagi teleponan, ini udah sore-sore ke malam. Gue telepon. Ada kuda putih, gede, nyamperin ke gue. Itu muncul dari arah mana? Dari arah bawah, pokoknya dari bawah. Jadi dia kan berundak-undak gitu ya? Undak-undak, karena kan ujungnya rumah ada dalam situ kan. Lari tuh kuda kenceng, lari. Nah gue ngeliat kuda itu lari ke arah gue, kembali lagi gue takut lagi, gue lari ke sana. Gue cari informasi, ada kuda, saya lihat kuda. Nggak mungkin di sini nggak ada kuda lepas. Apalagi dong tuh berarti. Gitu. Jadi gue selalu di posisi yang begitu tuh, di posisi yang tentang gitu yang gue nggak bisa ngejelasin itu apa. Tapi lu ngalamin tapi itu, gue ngeliat nyata itu. Gitu. Itu kudanya itu benar-benar asli warna putih terang kuda itu gimana? Gue nggak bilang terang sih, kuda. Gue liat itu kuda gitu. Kuda itu lari, brok. Dan larinya tuh gebuk gitu. Satu kuda doang? Satu. Waduh. Itu posisi lagi syuting di tempat lain gitu? Iya, itu di Cibodas. Cibodas ya, pantesan aja. Oke. Tapi kalau di rumah gue tuh
kalau di rumah gue tuh katanya memang banyak. Jadi dapur gue tuh katanya ada, karena dapur gue tuh sebelahnya belakangnya tuh ada pohon tempat orang Belanda bunuhin orang tuh dulu tuh di situ. Dan itu kalau ini unik nih. Kamar pembantu gue ngetok-ketok kamar gue cuman bilang, "Bang, ada orang." "Ada orang di mana?" "Itu di sebelah kamar saya." "Ada orang." "Dia ngapain dia?" "Dia lagi ngobrol, lagi ngomongnya apaan?" "Iya, ngomongnya jelas banget apa gitu." Dia kasih tahu, gue gak lupa. Terus gue bilang gini, gue tungguin. Nggak ada, gue nggak dengar suara. Kembali lagi, gue mungkin nggak bisa dengar nih. Gue mau bilang itu bukan jadi-jadian, tapi orang yang tinggal di sebelah sini, yang tinggal di belakang sini nih, seminggu kemudian datang ke rumah. "Bang, saya mau kosongin rumah, saya udah pindah ke sebelah sana." "Emang kenapa?" Sering diganggu sama orang situ gitu. Jadi ternyata sama. Jadi cuma yang bisa dengar tuh orang yang numpang situ sama orang yang kerja di rumah gue gitu. Boleh dibilang rumah lu lumayan juga ya? Ya, rumah gue rumah Belanda zaman dulu sih. Rumah lama. Rumah Belanda zaman dulu. Berarti boleh dibilang. Tapi sejak gue tinggal di situ, kalau gue sih ngerasanya aman. Yang lainnya? Cuman si pembantu gue yang itu sekarang juga udah gak kerja lagi, sama orang yang tinggal di rumah belakang sekarang juga udah pindah. Gue nggak ngerti deh kalau orang tuh diganggu. Tapi kalau gue jam 2 pagi pun gue duduk, gue nggak ada rasa takut apa-apa. Nggak ada rasa takut apa-apa sama sekali. Tapi gue pengen nanya nih, lu percaya dengan hal itu? Gue tahu itu ada, tapi gue selalu minta dijauhin. Gue selalu minta supaya ya gue nggak pernah ganggu mereka dan gue nggak mau diganggu. Yang jelas gini, kalau itu rumah gue pasti bersih dan gue jamin bersih, lo pada nggak akan suka. Jadi nggak boleh ada di rumah gue. Lebih ke situ sih, lebih ke situ. Itu pertama kali lu mengalami pengalaman mistis begitu ketika lu umur berapa? Umur berapa ya? Kembali lagi ke yang tadi gue bilang, sebenarnya kayak gue nggak bisa ngelihat apa segala macam, tapi gue ngalamin ya. Iya. Dan itu termasuk banyak kejadiannya kan. Pas gue masih sekolah, SMP lah. SMP SMA. Lu kan nggak bisa ngelihat tapi lu ngerasain aja. Gue nggak bisa ngelihat sama sekali. Dan gue ada perlawanan. Dan gue ngelawan. Jadi kalau misalnya gue baru beli rumah, terus gue tahu rumahnya ini, gue yakinin bahwa rumah ini nggak akan ada lagi, gitu. Dan setiap rumah yang gue beli terus gue tinggalin, yang tadinya kata orang begini-gini selalu nggak ada lagi. Karena lu percaya bahwa itu udah nggak ada di situ. Karena gue tahu kalau bisa kita bersihin, mereka nggak akan mau di situ. Okay. Yang apa namanya, yang rumah tua itu sampai sekarang juga masih banyak yang cerita-cerita begitu. Kalau sekarang, nah ini unik nih, gue pasang CCTV 16 titik. 16 titik, pokoknya setiap, gue kepedean, gue salahnya gue pasang satu arah sini, arah yang beda-beda gitu arahnya? Semua beda-beda. Oke. Gue pasang ke arah-arah yang kalau siang tuh gue pikir gini, gue kan masaknya siang-siang nih. Gue pasang satu di gang sini yang gelap, satu lagi gue pasang di sini yang kebun yang kosong gelap. Begitu nyala tengah malam pas gue liat CCTV, gue tetap biasa aja karena gue nggak bisa ngeliat. Tapi setiap kali teman gue ngeliat, "Jo, lu nggak pernah lihat penampakannya?" Dia tempat-tempat penampakan semua nih. Enggak, gue nggak pernah lihat sama sekali. Nah, tapi satu CCTV gue yang paling depan itu bisa nangkep kecelakaan. Jadi gini, rumah gue pinggir jalan raya, jalan raya besar gitu. Nah, itu tabrakan tuh 4 kali berturut-turut hanya di situ doang. Di titik yang itu? Di titik itu. Tapi gue percaya itu bukan setan. Tapi orang-orang selalu kalau tulis komen tuh selalu mereka bilangnya ada yang jahil, ada yang ini, ada yang itu gitu. Nah, kalau jadi di titik itu terus. Orang jatuh tuh guling-guling dari motor, langsung nungging gitu, terkelungkup gitu. Kayak, mati nggak nih? Tapi nggak ada yang mati sih. Pagi-paginya ibu-ibu lagi jalan, jatuh di situ lagi. Besokannya orang naik motor, perempuan, jatuhnya di ujung, berhenti di situ lagi gitu. Ampun. Itu tapi mereka rata-rata naik motor?
Ada yang jalan, ibu jalan tuh jatuhnya ketabrak di situ juga. Naik motor 2 kali, mobil berapa kali, sering banget dan hanya di situ. Dan orang sekitar percaya kalau misalnya itu ada sesuatunya gitu. Penonton dari konten mereka bilang ini ada yang jahil di situ. Tapi gue tetap mengimani bahwa itu bukan. Tapi kan dulu kan sempat ngerekam tuh. Iya. Ada kejadian. Ada kelihat hal-hal yang aneh nggak? Ganjil. Enggak, gue nggak ngeliat ada yang aneh. Gue emang nggak bisa ngeliat mungkin Nggak, maksud jatuhnya. gue misalnya. Ada yang kayak ada yang kebanting nggak jelas gitu. Selalu gue berpikir secara logika ya, gue pikir oh ini kepaduknya di sini nih jatuhnya ini, walaupun akhirnya berhenti di situ. Ibu-ibu itu gara-gara jalan sini ngeliatnya ke sana nih ketabraknya jatuhnya di situ lagi. Meleng lah ya. Tapi setiap orang yang komentar ngomongnya begitu, dia bilang selalu ini ada yang jahil di situ. Tapi ada 2 kejadian juga di posisi situ selang berapa waktu lalu ya, lama ya. Ini kalau ini keluarga nih. Nyokap gue sama abang gue baru pulang dari luar, sampai masuk ke rumah ada cewek cantik di depan rumah, berdiri aja. Siapa tuh lu hilang nggak jelas. Ada pohon dua, ada pohon rambutan, ada pohon jambu situ. Terus ada kejadian lagi, om gue sama tante gue, mereka bule, badannya gede-gede banget gitu. Gotnya tuh kecil, depan rumah tuh gotnya kecil, tapi mereka bisa masuk tuh bisa sampai setengah badan gitu. Dalam banget. Dalam itu, kalau itu gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Nyokap gue meyakini bahwa itu mistis. Tapi gue pikir nggak ada. Gue selalu bilang nggak ada karena gue pikir gue yang mimpin di situ ya, takutnya nanti mereka jadi takut semua kabur. Gitu. Lu pernah nanya nggak sama orang pintar tentang diri lo? Nggak pernah nanya. Ya waktu gue mau diundang sama lu aja gue nanya dulu. Tapi dibuka-buka nggak nih auranya, gue takut. Gue nggak pernah nanya. Cuma gue sering ada beberapa kali kejadian tuh gini, misalnya gue lagi diem, atau gue keingetan satu orang yang gue nggak pernah ketemu lama, misalnya temannya nyokap gue nih, si Oma Nonon gitu, Oma Nonon, tok, manggil nyokap gue, Edi gitu, baru gue pikirin, dateng gitu, dan itu berkali-kali kejadian seperti itu, itu aja, tapi gue nggak bilang itu kelebihan ya, terus gue kalau ngelihat misalnya gue punya teman baru, oh kayaknya suatu saat akan ada masalah dia sama orang. Bener, akan ada masalah. Gitu. Jadi gue tuh feelingnya kuat ya. Gue nggak pernah bilang begitu, tapi abang gue juga selalu memanfaatkan itu. Jadi misalnya dia mau bisnis, nih Jo, lu datang deh, lu ketemu deh teman gue. Nah, bodohnya lagi gue selalu komentar. Oh. Jadi gue ngobrol, jangan nih penipu nih, udah. Terus gue tinggalin. Beneran ditinggal sama bang gue. Besoknya gue tanya, bukan besoknya lah, berapa lama gue kemudian gue tanya, nggak bener gitu. Oh iya bener, berarti pengen gue omongin. Nah terus abang gue pernah nyeletuk, dia nggak pernah muji gue ya, nggak pernah muji gue, cuman dia selalu ngomong, ya gue sih kalau misalnya ada apa gue tanya lu dulu, gitu doang. Tapi sekali lagi gue tekenin, gue bukan orang yang bisa baca orang, enggak sama sekali, cuman feeling gue tuh strong. Kalau misalnya untuk satu hal yang efeknya ini baik, ini enggak, ini baik, ini enggak gitu. Cuman gitu doang sih. Selama lo mengalami hal ini, ada nggak lo boleh dibilang yang pengen lo sampaikan kepada teman-teman kita di luar nih, kesimpulannya tentang masalah hal mistis? Kalau gue sih kembali lagi rajin berdoa aja. Karena tetap kalau buat gue kita tuh emang hidup di antara dua dunia gitu. Jadi memang mereka tuh ada gitu, tapi kita itu punya Tuhan, kita percayanya ke Tuhan. Jangan kasih kesempatan mereka untuk menguasai kita gitu. Kita jangan ganggu. Jadi ya kita mulai dari rumah kita aja, bersih aja dulu. Begitu rumah kita bersih, udah pasti aman. Gue jujurnya nggak nyangka aja deh, pengalamannya banyak ternyata. Gue juga padahal cuma ingetnya satu awal ya, begitu lo pancing keluar semua, baru ingetnya sekarang. Mungkin ada beberapa lagi yang belum kebongkar. Jangan-jangan ya. Tapi yang gue aneh cuma satu, gue nih penakut. Gue penakut, tapi gini, kayak supir gue tuh kerja sama gue 10 tahun. Dia selalu bilang di rumah gue tuh ada, rumah gue yang satu lagi nih, ini ada nih, di sini ada, mas, ini sini ada, mas, ini ada, bapak udah tua, masa dia mau bohong gitu istilahnya, Pak,
Bapak jangan sembarang ngomong, pas saya jam 2 aja bisa nongkrong di belakang paling ujung. Gak ada masalah, Pak. Udah, jadi memang gue tuh ada satu pembantu gue sampai keluar gara-gara katanya ada yang ganggu. Tapi gue bingung, gue tinggal di situ, kejadian-kejadian di sebelah rumah gue tuh aneh-aneh. Depan rumah depan tuh kebakaran itu gede, itu mah bencana biasa ya. Tapi sebelah kiri gue ini kos-kosan, ada orang mati kesetrum, diam di situ, tiba-tiba bawa bangkainya kemana-mana, diangkatnya pakai triplek abu-abunya gitu. Kalau mau dibilang angker sih sebenarnya bisa angker gitu, karena sebelah kirinya tuh kebun bambu, belakangnya kebun bambu. Nah, pembantu gue yang paling terakhir bilang sebelah situ ada kuburan. Jadi gue dilingkarin sama dunia nggak seru nih sebenarnya, tapi gue kepedean, maksudnya gue selalu bilang kita yang berkuasa di sini, gitu aja. Itu aja sih. Itu mantap itu membuktikan bahwa lu yakin bahwa ini nggak ada bisa jadi nggak ada. Iya. Ya, karena gue memang tahu itu ada, tapi gue mengimani bahwa jangan ya, ini jatahnya gue. Dunia lu, dunia ya gitu. Itu bisa juga jadi pelajaran buat kawan-kawan semua tuh di luar sana tuh. Kalau misalnya kita di suatu tempat itu banyak orang cerita, kalau di tempat itu angker, ya kita anggap aja nggak angker. Insya Allah nggak ada. Iya. Kurang lebih begitu. Betul. Oh, tambah lagi nih. Lu padahal udah mau closing ya. Gitu kalau misalnya itu, gue udah mau mancing lagi. Iya, lu jangan closing nih, ntar kepancing. Ntar gue yang closing ya. Gue syuting nih, dulu kan gue bawain Koper Ransel. Iya. Gue udah terkenal penakut nih. Produser gue tuh udah bilang, Jo, kalau lu bawain Koper Ransel, lu jangan ngondek, kata gitu. Okay. Wah, jangan ngondek. Emang gue ngondek ya, kata gue itu. Karena gue dulunya dari Lenong. Lenong tuh gue dipakai baju perempuan. Gue bilang, tenang aja bro, tenang aja bos. Dah, suruh berenang gue nggak bisa berenang. Makin gue ketakutan, makin mereka suka. Ya udah jadi kan. Nah, syuting lah kita di Toraja. Oke. Blank, gue belum pernah syuting tuh ngeblank seumur-umur, belum pernah. Masuk ke satu museum, gue ngeblank, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Kok gue ngeblank ya? Apapun yang mau ada di mulut gue tuh nggak bisa keluar gitu. Sampai gue akhirnya didikte sama produser gue. Oke, lu ikutin gue aja. Oke, setelah ini kita ngelihat satu ruangan yang dipercaya bahwa mayat itu sebenarnya sudah meninggal, tapi seolah-olah dia masih hidup. Dan dia disediakan minuman, makanan. Yuk kita lihat tempatnya. Gue sebutin itu. Pas gue lihat, wih makin ngeri nih. Karena di sana emang adat istiadatnya emang seperti itu kan, menarik sekali kan gitu. Nah, terus gue lihat memang disediain makanan. Minuman. Nah, yang di sini nih, gue harus bilang gini. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lihat jenazah yang sudah meninggal sekian tahun. Gue sebut, cut. Baru gue ngeh, berarti kita mau ngeliat mayatnya nih. Baru gue ngeh, jadi gue ngomong tuh ngeblank. Bener pas syuting gue bener-bener harus berdiri di sebelah, di samping jenazah yang sudah mati berapa tahun gitu. Terus produser gue nggak puas dong, Pak boleh dibuka nggak? Harus dibuka gitu. Nah, gue penakut kan, tapi gue tetap harus jalanin tugas gue. Oke, oh ini nih ya mayatnya begini ya. Wangi, nggak ada baunya sama sekali. Tapi di situ gue ngerasa wah ternyata awalnya itu ya. Ya lu lihat jenazah gitu. Lo lihat jenazah baru aja lo merinding kan. Ini jenazah yang udah lama. Gue ikutin terus tuh. Abis selesai dari situ syuting situ, kita syuting lagi ke satu tempat namanya baby grave. Jadi bayi itu bayi yang meninggal tuh dimasukin janinnya ke pohon gitu. Nah terus gue ini nggak ngerasain apa-apa. Produser gue denger bayi nangis. Jadi itu juga salah satu yang gue lihat, tapi gue nggak bisa ngerasain. Tapi mereka tuh menarik sekali, sangat menarik. Jadi tempat objek bagus ya. Yang sangat menarik. Kalau mau syuting tentang mistis di sana menarik banget. Itu kan tas ransel ya. Selama lu perjalanan tuh, selain Toraja ada lagi nggak hal yang menarik begitu? Apa Toraja adalah yang paling menarik menurut lu? Oh banyak. Tapi cerita yang lain itu kan kita kan pasti dapat satu kamar sendirian kan. Nah nggak semua kamar tuh aman. Kayak waktu itu gue dikirim ke Aceh. Aceh persis baru selesai tsunami. Jadi kita harus liputan ke sana, tidur situ. Jadi walaupun gue nggak bisa ngelihat, itu yang gue rasain yang kayak tadi gitu ya. Jadi
nggak nyaman gitu. Jadi banyak hal-hal terjadi. Gue bawain 1 tahun. Jadi gue bukan cuma kejadian mistis, tapi kecelakaan segala macem tuh, wah gue dapet semua deh. Pengalamannya tuh luar biasa. Iya. Gue jadi bingung, ternyata banyak. Kayaknya lu mesti bikin konten traveling juga tanya, jadi nanti gue jelasin lagi. Khusus buat masalah ini nih. Aduh, itulah kawan-kawan tuh teman kita ternyata. Mulai dari yang Toraja sampai yang rumahnya sendiri. Aduh. Tapi menarik ya. Boleh dibilang gua nggak sadar aja ternyata pengalamannya banyak banget dan akhirnya kebongkar di sini, gitu kan. Dan gue juga cukup kaget ketika lu bilang lu ketemu sama yang penjaga yang tadi di awal tuh, dan itu siang gitu loh. Siang. Itu merupakan suatu hal yang boleh dibilang jarang dan aneh benar karena siang hari. Gitu. Oke, kalau misalnya begitu deh kita closing aja deh kalau misalnya begitu. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Masih ada lagi. Buat channel lain lagi, buat nanti episode berikutnya lah. Boleh. Ini kita infokan ya kepada teman-teman semuanya, bagi yang mempunyai pengalaman hal misteri, bisa kirim email atau DM di bawah ini di deskripsi, dan bagi yang kita pilih akan kita undang untuk berbicara bersama di depan bersama kita, gitu kan. Saya Ritan. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kita punya channel. Oh iya, Mas, lu medsosnya ada? Ada Instagram 703 Richard. 703 Richard. Nanti gue taruh di deskripsi. Boleh banget. Di deskripsi. Boleh banget. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan dari pengalamannya teman kita Joe Richard ini, kita bisa jadi lebih percaya bahwa yang namanya goib itu ada. Tapi tinggal bagaimana kita menanggapinya. Saya Ritan dan saya Joe Richard. Q Mystery, Everyone Has Story.